Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini saya dapat menyampaikan sebuah dakwah mengenai pentingnya menjaga minuman yang kita minum agar kita tidak meminum khamr. Tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi, yang kita nanti-nantikan syafaatnya fitini wa dunya hatal akhirah. Amin, Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan ini kita merenungkan mengenai kasus yang sedang marak di kalangan masyarakat, yaitu mengenai minum-minuman keras. Minum-minuman keras atau khamr ini pada kasus yang sedang terjadi kerap sekali menimpa remaja di bawah usia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtilabu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum-minuman haram, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengadu nasib pada anak panah merupakan perbuatan yang keji, perbuatan syaitan. Maka, jauhilah dirimu dari perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Ayat ini menjelaskan bahwa sudah jelas ditera di situ. Minum-minuman khamr atau sejenis minum-minuman yang memabukkan sudah sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan tanpa alasan Allah melarang kita meminum minuman haram untuk menjaga akal kita, menjaga kesehatan kita, menjaga kerukunan keluarga, keharmonisan keluarga, dan kerukunan di dalam bermasyarakat. Hadirin yang dirahmati Allah, minum minuman khamr yang memabukkan tentu saja membawa dampak negatif bagi diri kita. Di antaranya, yang pertama, merusak akal dan hati. Orang yang sudah meminum khamr atau sejenis minum-minuman yang memabukkan akan merusak akal dan pikirannya, karena dengan meminum, akalnya tidak dapat dikendalikan oleh dirinya sendiri. Dimana ketika kita tidak bisa mengendalikan akal, maka kita akan berbuat perbuatan yang kita sendiri tidak sadari melakukan itu, dimana nantinya akan terjerumus ke dalam dosa-dosa berikutnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khamr adalah induk dari segala jenis kejahatan, karena dengan mudahnya dapat menjerumuskan kita ke dalam dosa-dosa seperti pencurian, perzinaan, dan pembunuhan. Karena ketika mengkonsumsi khamr, kita tidak dapat mengendalikan diri kita, sehingga tubuh kita tidak bisa melakukan sesuai dengan instruksi yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, mengenai menghancurkan kesehatan. Dampak yang kedua ini adalah menghancurkan kesehatan. Ketika seseorang meminum khamr, maka otomatis darah yang mengalir dalam tubuhnya mengandung minum-minuman keras, yang tentunya membahayakan bagi dirinya, membahayakan kesehatan jantung, paru-paru, ginjal, bahkan organ lainnya tidak dapat berfungsi dengan baik dan semestinya.
Dampak negatif yang ketiga ialah menghancurkan kehidupan sosial. Ketika seseorang meminum khamr, maka akal dan budi pikirannya, hatinya tidak akan berfungsi dan akan bertindak semena-mena, baik itu kepada keluarganya atau kepada masyarakat sekitar, kepada tetangga dan lain sebagainya, yang mana akan menyebabkan masalah, menimbulkan masalah perpecahan di antara sesama. Hadirin yang berbahagia, Islam adalah agama yang sangat memuliakan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk menjauhi minum-minuman keras. Dalam sabda beliau pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmuzi dan Imam Abu Muslim, yaitu apa saja yang membahayakan dan dalam jumlah banyak, maka dalam jumlah sedikit saja sudah haram. Hadirin yang dirahmati Allah, dapat diartikan bahwa walaupun kita menyicipi sedikit saja dari minum-minuman haram tersebut, kita sudah mendapatkan dosa. Tidak perlu menunggu sampai kita mabuk. Tidak perlu menunggu sampai kita tidak sadar diri. Ketika kita sudah mencoba, kita sudah mencicipi sedikit saja dari minum-minuman haram tersebut, maka kita sudah dosa. Maka janganlah pernah tergoda untuk meminum minuman haram sedikit saja. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga lingkungan kita dari bahayanya minum minuman haram. Dapat kita lakukan dengan memperkuat iman, mendekatkan diri kepada Allah, mengaji, bersolat, mengikuti kajian yang menuju arah yang positif, dan jalanilah tindakan-tindakan yang baik. Jika ada saudara kita yang masih terjerumus ke dalam hal-hal negatif, alangkah lebih baiknya ketika kita saling mengingatkan dan saling mengarahkan ke jalan yang benar melalui cara-cara yang baik, tidak dengan kekerasan ataupun tidak dengan paksaan. Karena orang yang sudah terjerumus ke dalam minum-minuman keras dan hal-hal negatif akan sulit untuk meninggalkannya. Oleh karena itu, perlu tahap di mana kita harus mengingat dan pembiasaan untuk meninggalkannya. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa menjaga kita dari perbuatan-perbuatan maksiat, khususnya meminum minuman haram. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi saya khususnya dan teman-teman semua yang sedang mendengarkan ini. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.